Halo teman-teman, di sini aku Gracia Christopher, akrab dipanggil Gret dari Marhaines Project. Dan satu lagi teman kita dari Marhaines Project, Benaya Sega Supardi, akrab dipanggil Ben. di sini kita akan bahas terkait standar hidup seseorang. Jadi bagaimana pendapat Ben terkait standar hidup seseorang? Ya kalau standar hidup sih, apa yang kita inginkan dalam hidup kita itulah yang menjadi standar hidup kita. Iya. Karena kalau kita ngikutin apa yang orang ingin lihat dari kita, kasarnya kita nggak punya pendirian atas diri kita sendiri. Benar, hidup atas kontrol orang lain kan? Ya, makanya sosial media itu salah satu penghancur pendirian dari seseorang. Karena kebanyakan yang menjadi filternya itu adalah orang-orang yang pertama dia lebih dulu dalam hal mencapai masa di dalam menginfluence orang di dalam sosial media, sehingga dia lah yang paling punya power untuk menaruh standar gitu. Seakan-akan dia yang memiliki power untuk meletakkan standar itu, tapi sebenarnya standar hidup adalah apa yang kita inginkan dari kita sendiri, dari diri kita sendiri. Anggapannya kayak gini, kalau misalkan orang punya standar, oh kalau misalnya nongkrong harus di kafe, harus mahal, sedangkan kita nggak cocok, ya sudah kita nggak usah ikutin dia, kita nggak usah nongkrong sama dia. Kalau kita tetap kopi karena 10.000 ya, gitu. Kalau misalkan dia pengen nongkrong di kafe, silahkan, itu pilihan dia. Pilihanku, aku ingin nongkrong di tempat nyaman, di tempat dimana affordable buatku, dan aku tetap bisa ngerasakan vibes nongkrongnya, ngerasakan ketenangan yang kuinginkan. Ya sudah, aku melakukan apa yang aku mau, kamu melakukan apa yang kamu mau. Paling ini sih banyak filsuf dulu kan, jadi ada cerita kan, aku lupa siapa nama filsufnya, dia didatengin sama kaisar. Jadi kaisar ini kayak nawarin gitu, dia menawarkan kepada filsuf ini, karena filsuf ini kan suka mengkritik kan, jadi ditakutilah si filsuf ini kan, karena dan filsuf ini juga mempengaruhi banyak pikiran orang gitu. Lalu kamu pengen apa dari aku, kata si kaisar. Didatanginnya lah. Nah, si filsuf ini dia lagi nyantai ceritanya, nyantai di bawah terik matahari. Aku nggak pengen apa-apa kok, katanya. Aku akan berikan harta, katanya. Aku akan berikan jabatan, kata si kaisar ini. Terus kata si filsuf itu, aku nggak butuh semua itu. Aku sudah mendapatkan apa yang aku mau. Aku hanya ingin mendapatkan sinar matahari. Nah, lalu kaget lah si kaisar itu, karena kaisar itu kan nggak bisa memberikan sinar matahari itu kan. Ya itu sebenarnya menurutku contoh dari pendirian yang kataku tadi. Karena filsuf itu nggak mementingkan uang, nggak mementingkan harta, dia nggak mementingkan kependudukan, karena visi dia adalah apa yang dia inginkan. Visi dia menginginkan matahari, dia sudah dapat sinar terik matahari, nggak usah dia dapat harta kayak gitu. Sama kayak kataku tadi soal orang tua, pasti kan, kayak misalnya orang tuaku, bapakku psikolog, ibuku guru penerjemah dan lain-lain, mereka mengharapkan anaknya harusnya paham soal psikologi, anaknya harus paham soal apa yang diajarkan ibunya di sekolah, bla bla bla. Anaknya harus paham, karena mau ibunya penerjemah, anaknya harus bisa berbahasa asing. Nggak harus. Sebenarnya nggak harus. Itu karena mereka memilih jalan hidup mereka. Saya memilih jalan hidup saya sendiri. Karena ini sih berbicara orang, ini kan ada banyak kasus kan, kayak bapaknya seorang pendeta, lalu anaknya bandel lah gitu kan, minum-minum. Itu kan kita beragama ini kan sebenarnya dogma orang tua. Betul. Karena turunan, kita nggak pernah dikasih kesempatan untuk mencari jalan spiritualitas kita sendiri gitu. Betul. Mereka nggak atas dasar karena bapakku orang Kristen atau bapakku orang Muslim, lalu kalian harus ngikut gitu. Iya. Jangan, orang pasti kayak, sayanglah dia anak pendeta, tapi atau dia anak ustadz, tapi dia kayak gini. Sebagai anak dari orang religius, untuk melakukan perbuatan yang dianggap salah itu memang merugikan orang tuanya. Cuman kalau kita tarik secara ini sih, merugikan secara sosial, pandangan sosial doang. Cuman kalau kita tarik lagi, emang harus anaknya ngikutin orang tuanya? Kalau anaknya ngikutin orang tuanya, apakah dia akan menjadi dirinya sendiri atau apakah dia akan menjadi orang tuanya? Ya, jadi terbentuklah sistem sosial tuh yang ngikut terus, ngikut yang di atas. Padahal kan kita ada di bumi ini kan untuk menjalani hidup sesuai apa yang kita inginkan. Betul. Jadi kayak kadang contradicting. Ya standar-standar yang orang berikan ya kayak gitu sih. Iya, sudah cukup panjang. Nggak tahu lah ini gimana ngeditnya. Gampang sih, kalau mau bikin kayak
spontan segmen. Oh, spontan segmen. Oke, jadi sekian diskusi yang bisa kami Ya gitu, segmen spontan yang kami lakukan pada Segmen malam hari spontan. ini. Segmen ngobrolin spontan. soal standar hidup manusia. Tadi kita ada sempat bahas soal ini nggak, musik. Musik ada tapi nggak kerekam. Nggak kerekam lah. Oh ya, tadi kepotong. Kalau mau bisa kita lanjut nih. Oke, jadi sekian segmen podcast spontan yang kami bisa obrolin malam ini. Terlalu spontan. Terlalu spontan. Tapi nggak apa-apa, itu sebagai segmen spontan, segmen baru nanti. Ya, segmen baru, segmen spontan. Jadi entahkah nanti ada segmen spontan lagi yang bisa kami rekam dan bisa teman-teman tonton. Silahkan pantengin aja deh infonya di Marhaines Project. Itulah pokoknya. Jangan lupa di follow. Jangan lupa di follow. Kalau ini tayang di YouTube, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman kalian semuanya ya. Thank you semuanya.